Pemirsa, pasangan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat yang dilakukan pasca 2 debat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski unggul, perolehan elektabilitas itu belum bisa mengantarkan Prabowo dan Gibran untuk menang satu putaran karena belum mencapai 50% plus 1 suara. Saya beri contoh nih, 300 itu membentuk koperasi. Pasca 2 debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah jajak pendapat menempatkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas. LSI Denny JA dalam survei terbarunya yang dilakukan pada 17 hingga 23 Desember 2023 mencatat elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah mencapai 43,3%, jauh meninggalkan 2 pesaingnya. Kendati demikian, hasil tersebut tak membuat Pilpres otomatis bakal berjalan 1 putaran. Satu putaran ataupun 2 putaran per hari ini peluangnya 50-50 ya, karena potensi ada satu pasangan yaitu pasangan Prabowo Gibran yang punya potensi memenangkan 1 putaran karena angka elektabilitasnya sudah di angka 43 dan hanya butuh 7-8% saja untuk menang dalam 1 putaran. Hasil jajak pendapat LSI Denny JA juga merilis elektabilitas pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar stabil, menanjak di 25,3%. Melampaui pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya memperoleh 22,9%. Meski demikian, Aji menilai Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama berpeluang mendapatkan tiket untuk maju ke putaran kedua. Kemudian 2 putaran, maka Pak Anies dan Caimin itu membutuhkan suara tambahan kurang lebih 8% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu butuh kurang lebih 10% lagi untuk bisa lolos ke putaran kedua. Ya. Jadi dari data ini, ya, pasangan Anies Caimin dan Ganjar Pranowo, ya, dua-duanya masih punya potensi. Ya, kalau kemudian terjadi 2 putaran, maka dua-duanya masih punya potensi untuk saling mengalahkan untuk lolos ke putaran kedua. Tak jauh berbeda, survei CSIS pun memposisikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di posisi teratas dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Di posisi kedua ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Sementara itu, Indikator Politik Indonesia merilis pasangan Prabowo Gibran meraih angka 46,7%. Namun, jika hasil jajak pendapat LSI Denny JA dan CSIS menempatkan pasangan Anies Muhaimin di posisi kedua, hasil berbeda dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia yang mengungkap data Ganjar Mahfud lebih unggul dibanding pasangan Anies Muhaimin. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 24,5%. Unggul dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Hingga saat ini, berdasarkan hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, tingkat elektabilitas para capres dan cawapres belum ada yang menyentuh angka 50%. Lantas, faktor apa yang bisa mendorong Prabowo Gibran hingga mendapatkan angka di atas 50%? Dan apabila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, pasangan mana yang akan kembali bertemu Prabowo Gibran? Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan.
Survei terbaru LSI dan IJA menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendapatkan perolehan 43,3% suara. Anies Muhaimin pemirsa di peringkat kedua dengan raihan 25,3% suara. Adapun pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud mendapatkan 22,9% suara. Meski pemilu semakin dekat, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran belum juga mendekati angka 50%. Akankah mereka bisa mengejar sehingga pemilu menjadi satu putaran? Jika Pilpres akhirnya 2 putaran, kemudian pemirsa akan seperti apa perebutan dari suara pasangan yang kalah? Dan untuk membahasnya, di sana juga pemirsa, kita akan langsung dan sudah bergabung bersama dengan Direktur Citra Publik Indonesia LSI dan IJA, Hanggoro Doso Pamungkas, kemudian pakar politik Hanta Yuda dan peneliti politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat petang semuanya, saya mau menuju ke Mas Wasisto terlebih dahulu. Ini kalau kita melihat dari jejak pendapat sejumlah survei, ini belum ada yang menembus angka psikologis 50%. Sementara kita tahu pemilu tinggal 1,5 bulan lagi. Akankah ada pasangan calon yang bisa menembus 50% atau ya angkanya stagnan seperti yang terjadi saat ini? Mas Wasisto. Baik, saya pikir yang paling menjadi krusial adalah bagaimana siap paslon ini merebut suara dari pemilih bimbang ya. Karena dari berbagai macam hasil survei yang telah rilis, itu prosentasenya sekitar 6-10%. Jadi segmentasi pemilih bimbang ini yang saya pikir akan menentukan sekali ya jalannya Pilpres ke depan. Apakah memang nanti akan tetap 2 putaran seperti yang diestimasikan banyak pakar dan banyak lembaga survei, atau mungkin bisa menjadi 1 putaran. Jadi ada kuncinya di sini adalah bagaimana meyakinkan dan memenangkan hati dari pemilih bimbang ini sebenarnya. Ya, hati pemilih bimbang ini apakah bisa terpengaruhi hanya dalam waktu kira-kira sekitar 1,5 bulan saja, Mas Wasisto? Saya pikir memang di sini perlu berbagai macam pendekatan ya untuk mendekati pemilih bimbang ini, karena memang segmentasi pemilih bimbang ini kan sangat variatif ya. Ada yang berbasis di desa, ada yang di kota, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir tidak semuanya segmen pemilih bimbang ini akan dikuasai oleh salah satu paslon, atau semua segmen pemilih bimbang ini akan merujuk pada satu paslon tertentu ya. Tapi saya pikir lebih pada sub-segmen pemilih bimbang ini yang akan menjadi incaran atau target dari paslon-paslon yang nanti bertarung bagi kita, Mbak Vita. Oke, Mas Wasisto, saya ingin penegasan dulu. Tadi ada yang belum tergali. Berarti artinya Mas Wasisto mau menyampaikan masih ada peluang untuk nanti beberapa kandidat ini bisa menembus angka psikologis 50%? Masih terbuka peluang itu? Asalkan bisa meyakinkan pemilih bimbang ini. Karena ya, memang ada di potensi sini berarti yang menjadi kuncinya. Ya. Apa sih yang membuat sekarang begitu ada angka pemilih bimbang atau undecided voters itu 6% sampai dengan ada yang menyebutkan sekitar 10%. Bagaimana cara meyakinkan mereka? Mereka ini yang bimbang ini elemen masyarakat yang seperti apa? Menengah ke atas kah? Atau mereka yang mungkin menyaksikan debat kah? Atau mereka yang tidak sama sekali peduli dengan bagaimana konsultasi Pilpres 2024? Saya pikir kalau sumber pemilih bimbang ini bisa berbagai macam variatif ya. Ada yang memang mereka menengah ke atas, ada yang mereka memang galau karena ada 2 figur yang itu berasal dari satu organisasi yang sama, atau mungkin mereka yang itu masih awam soal politik terhadap para calon yang ada. Jadi ada berbagai macam latar belakang yang kita bisa garis bawahi soal pemilih bimbang ini. Tapi yang paling krusial bagi kita adalah bagaimana para paslon ini bisa mendekati dengan solusi yang lebih real dan lebih solutif ya. Karena saya pikir segmen pemilih bimbang ini kan lebih banyak bagaimana mereka merasakan dampak langsung daripada wacana atau mungkin jargon-jargon yang itu mungkin kurang begitu terdengar di kalangan pemilih bimbang ini. Oke, Mas Wasisto, sebelum kita gali lebih dalam soal merebut pemilih bimbang, saya ingin fokus dulu ke tadi sejumlah survei ini. Apakah memang hasil survei ini bisa dikonversi dari pemilih loyal dari masing-masing kandidat capres dan juga cawapres, atau ini angkanya memang bisa juga potensi turun? Kalau tadi kan potensi 50% masih bisa, tapi kalau potensi turun itu seberapa besar elektabilitasnya?
Kalau saya pikir memang ada potensi turun ya. Lagi-lagi ini tergantung dari dinamika ke depan. Apakah ke depan itu ada semacam blunder politik atau mungkin juga serangan-serangan politik yang itu bisa berpotensi menurunkan angka psikologis seperti itu. Jadi kita perlu melihat situasi sampai Februari ke depan seperti apa. Karena kita juga tidak bisa memastikan bahwa akan terjadi pemilu satu putaran. Karena memang kembali lagi ya, tergantung dari bagaimana sikap dan juga daya kampanye dari masing-masing paslon ini, Mbak Gita. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Anggoro dari LSI dan IJA. Kalau kita lihat hasil terakhir dari elektabilitas 43,3%. Ada fakta lainkah yang terungkap dalam hasil hitungan sekedar 43,3% ini, Mas? Apakah mungkin bisa ini akan terdongkrak menjadi satu putaran, bisa dapat perolehan suara 50% plus 1 suara? Atau mungkin nanti tampaknya 1,5 bulan akan stuck di angka-angka itu aja, 43 sampai 45%. Mas Anggo. Selamat sore Mbak, rekan-rekan sekalian. Jadi memang temuan dari survei kita menunjukkan bahwa hingga pada hari ini nuansa spirit perjuangan tiga paslon ini memiliki spirit yang berbeda-beda. Kalau dari sisi data, memang yang secara stabil dan konsisten di atas 40% adalah pasangan Prabowo Gibran. Dan ini memberikan spirit bagi Prabowo Gibran untuk menuju satu putaran. Tapi meskipun sekali lagi masih 50-50 peluangnya, karena masih memerlukan sekitar 7% untuk mencapai semangat satu putaran itu. Sama halnya juga dengan kalau kita lihat pasangan Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin, mereka juga memiliki spirit dalam rangka untuk lolos putaran kedua berdasarkan data objektif survei. Kenapa? Karena mereka masih memerlukan, anggaplah Anies misalnya masih memerlukan sekitar 7 hingga 8% untuk lolos putaran kedua. Pun juga Ganjar kurang lebih sekitar 10% untuk lolos putaran kedua. Secara statistik memang saat ini Anies sedikit di atas Ganjar, tetapi dalam rentan margin of error. Sehingga mereka masih 50-50. Siapa yang lolos putaran kedua, apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud, versus di putaran kedua nanti jika terjadi dua putaran maka versusnya adalah Prabowo Gibran. Gitu. Dan sekali lagi potensi ini masih 50-50. Apakah satu putaran 50-50, kemudian jika dua putaran 50-50 antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Ya, Mas Anggo tadi belum terjawab. Mas Anggo, salah satu poin juga yang saya tanyakan adalah apakah akan mentok-mentok aja di angka sekitar 43 sampai 45%, atau mungkin nanti bisa menembus 50% plus satu suara begitu? Ada terjadi dua tren di antara tiga pasang ini ya, di mana tren pertama Prabowo Gibran kalau dilihat memang ada dinamika sejak September yang lalu, tetapi dalam survei terakhir awal Desember hingga akhir Desember ini dia selalu naik. Sekarang di angka 43,3% di LSI dan IJA. Sama halnya juga dengan trennya Anies Muhaimin yang juga naik. Kalau pada awal Desember yang lalu 23,8%, sekarang di 25,3%. Nah, berbeda keadaannya dengan Ganjar yang trennya menurun. Jadi dari 26 menjadi 22%. Nah, sebenarnya dari sisi tren ini bisa dilihat bahwa bisa saja mereka mengambil anggaplah misalkan Prabowo Gibran mengambil sisa 7,9% swing voters, meskipun tentunya tidak semuanya diambil, bisa juga dari limpahan dari penurunannya Ganjar misalnya. Sama halnya juga dengan Anies dengan trennya yang naik, bisa saja dia juga mendapatkan suara limpahan dari swing voters maupun penurunannya Ganjar. Tetapi sekali lagi ini jika Ganjar Mahfud dengan posisi yang akhir-akhir ini nampak menyerang Jokowi. Tetapi kalau kemudian Ganjar Mahfud berubah posisi, mungkin akan berbeda. Oke, berarti Mas Anggoro menyampaikan bahwa ini masih dinamis ya angkanya ya, bisa saja menyentuh 50%, bisa saja nanti turun dari jejak pendapat sejauh ini. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, temuan dari Mas Hanta apakah demikian juga bahwa angka psikologis dari sejumlah jejak pendapat ini masih dinamis, bisa saja nanti menembus angka psikologis 50%, bisa saja nanti turun? Ya, Sita, ada 3 prakondisi indikatif Pilpres akan berlangsung 2 atau 1 putaran. Satu,
tren pertumbuhan elektabilitas paslon terkuat hari ini yaitu Prabowo Gibran. Kalau ini trennya terus melesat, itu ada potensi satu putaran. Tapi trennya sekarang sepertinya agak melandai, relatif stabil. Yang kedua, perlu dilihat adalah dicermati stabilitas elektabilitas dua paslon lainnya, yaitu Anies dan Ganjar. Dan kalau kita lihat per hari ini relatif stabil, tidak ada penurunan yang drastis. Yang ketiga, tren penurunan tajam salah satu kandidat. Betul, Ganjar ada penurunan, tapi masih relatif 2 digit angkanya. Artinya, berdasarkan data ini, potensi 2 putaran sedikit lebih besar dibandingkan 1 putaran. Karena tren pertumbuhan tadi saya katakan tidak melesat, 50% plus satunya itu ada persyarat kalau mendekati 1,5 bulan sekarang menjelang Pilpres, kalau misalnya perolehan Prabowo Gibran itu di angka 48% misalnya, itu ada potensi berlangsung 1 putaran. Karena itu kalau saya dibuat proporsinya, probabilitasnya 60-40%. Potensi 2 putaran relatif lebih besar 60%. Pilpres putaran pertama di Februari itu bisa diprediksi lebih mudah pemenang yang akan unggul Prabowo Gibran. Tinggal dalam 1 putaran atau 2 putaran. Kalau dalam 1 putaran yang berpotensi menang dalam 1 putaran Prabowo Gibran. Kalau berlangsung 2 putaran maka Prabowo Gibran sudah menunggu. Tinggal Anies dan Ganjar bertarung. Per hari ini berdasarkan tren pertumbuhannya, Anies relatif lebih besar potensi masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Subianto. Jadi saya kira bagi Prabowo Gibran itu potensi menang dalam 1 putaran untuk memenangkan Pilpres lebih besar ketimbang dalam 2 putaran. Kalau dalam 1 putaran itu bisa diprediksi seperti saya katakan pemenang Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, saya belum berani memprediksi pemenangnya siapa. Betul Prabowo Gibran akan masuk, tapi putaran kedua ada perubahan isu, ada perubahan migrasi pemilih, ada perubahan tren perilaku pemilih dan seterusnya. Jadi apakah Anies misalnya masuk putaran kedua atau Prabowo itu relatif lebih dinamis. Nah, perubahan ini saya ingin menjawab pertanyaan kita itu bergantung pada beberapa faktor. Ada 3 faktor yang berpotensi merubah konstelasi yang mendorong migrasi pemilih. Satu adalah faktor tingkat kepuasan atau approval rating kepada Presiden Jokowi. Kalau dia naik, maka potensi Prabowo Gibran naik tinggi. Dia berbanding lurus, berbanding terbalik dengan Anies Mohaimin. Yang kedua, apakah ada isu atau program yang meledak? Yang ketiga, apakah ada blunder politik yang dahsyat di debat kandidat? Kalau tidak ada perkembangan 1, 2, 3 yang saya katakan landai, maka dinamika elektabilitasnya relatif tidak terlalu dinamis. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, itu ada potensi misal sampai 40% Prabowo Gibran akan menang dalam 1 putaran. Sebaliknya, kalau ternyata ada penurunan, maka kemungkinan besar Anies akan masuk putaran kedua. Yang kedua, faktor isu dan blunder politik debat itu kita tidak tahu. Itu mempengaruhi dinamika elektabilitas ya, Mas Hanta ya. Oke, nanti kita akan bahas tadi pernyataan Mas Hanta yang kita highlight adalah potensi untuk 2 putaran ini bisa saja terjadi dan lebih menguat. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu ya. Kabar petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.